Oke, di sini kita coba masukkan Jakarta dan sudah berhasil teman-teman. Kita masukkan kota Jakarta, kemudian suhunya di sini sudah berhasil, awan tersebar, kemudian terasa 40 derajat, kelembapan 59%. Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang Fetch API ya teman-teman, dan di sini kita sudah berhasil mengambil data dari tapcode.com yang usernya itu user 1 ya teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang API, dan sekarang kita akan membuat aplikasi cuaca sederhana ya teman-teman. Oke, di sini saya hapus terlebih dahulu, atau enggak di sini saya membuat baru teman-teman. Di sini saya membuat indeks HTML-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat indeks HTML-nya, kemudian di sini saya akan membuat strukturnya. Dan di sini saya akan namakan aplikasi cuaca. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan kelas bernama container. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih judul ya teman-teman, bernama cek cuaca. Kemudian di bawahnya judul kita kasih kelas bernama search box. Nah, ini untuk tampilan biasa aja teman-teman. Jadi ini nanti kita contoh untuk pengambilan API-nya saja. Nah, ini hanya contoh. Kemudian di sini saya kasih inputnya input teks. Nah, input teks, kemudian ini kita hapus. Kemudian ID-nya input kota teman-teman. Kemudian di sini saya kasih placeholder, masukkan nama kota. Nah, kemudian di bawah sini saya kasih button teman-teman, button. Kemudian kita kasih fungsi onClick. Kemudian di sini kita buat fungsi lagi yang bernama cek cuaca. Nah, seperti ini. Kita di sini kasih teks bernama cari teman-teman. Nah, kemudian di bawah sini kita kasih kelas yang bernama loading. Bukan kelas teman-teman, tapi ID. Nah, loading. Dan stylenya di sini stylenya display none. Nah, seperti ini. Bentar, ini kenapa? Oh, di sini error duluannya teman. Kemudian di sini kita kasihkan teks sedang mengambil data. Nah, kemudian di bawah sini kita kasih ID lagi bernama hasil cuaca. Di sini pesan errornya teman-teman, pesan error. Nah, kemudian di sini kita tambahkan scriptnya, script search app.js. Nah, seperti ini untuk contoh sederhananya. Kemudian kita buat JS-nya yang bernama app.js ya teman-teman. Dan di sini kita langsung membuat cara mengambil API-nya, dan kita akan mempelajari materi-materi yang sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita buat variabel baru bernama apk. Nah, kemudian di sini kita isikan API kita ya teman-teman nanti. Kemudian kita buat lagi base URL. Nah, ini kita taruh URL kita. Nah, di sini nanti saya akan mengambil API dari Open Weather Map. Nah,
Teman-teman bisa kunjungi websitenya, kemudian daftar, kemudian teman-teman bisa ambil API secara gratis yang free ya teman-teman. withermap.org. Nah, ini websitenya teman-teman. Kita akan mengambil data 2.5 Wither. Nah, Wither. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat asinkronus teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah belajar asinkronus. Nah, di sini kita akan membuat asinkronus. Di sini kita akan membuat fungsi bernama cek cuaca teman-teman. Di sini. Nah, ini ketika diklik maka akan menjalankan fungsi cek cuaca ini teman-teman. Nah, di sini kita buat variabel kota. Kemudian dokumen kita akan mengambil berdasarkan ID teman-teman. Nah, di sini ID-nya itu apa? Di sini itu ID-nya input kota teman-teman. Nah, jadi kita di sini isikan input kota. Nah, seperti ini. Kemudian value-nya value.tree. Kemudian di sini kita buat kondisi if tidak sama dengan kota, maka kita akan tampilkan error. Nah, di sini apakah ada fungsi tampilkan error? Ternyata belum ada ya teman-teman. Jadi ini untuk fungsi pada JS-nya sendiri. Nah, di sini kita keluarkan inputnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita return. Nah, kita kembalikan pada nilainya sendiri. Set loading true teman-teman. True. Kemudian di sini kita akan buat try catch. Nah, di sini teman-teman. Secretnya isinya apa? Di sini saya akan membuat variabel URL. Nah, di sini kita akan mengecek URL-nya teman-teman. Apakah URL-nya benar atau aktif? Atau kita bisa mengaksesnya. Kita coba mengambil kota. Kemudian kita cek API key-nya juga. Kemudian kita coba units-nya. Harusnya di dalam ini teman-teman. Nah, dan juga bahasanya ID, language ID teman-teman. Nah, kita tutup, kemudian kita buat responnya teman-teman. Response await fetch URL. Nah, kita akan mengambil dari URL ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan buat kondisi untuk responnya. Is respon oke. Kalau respon tidak oke, kemudian kita akan throw untuk errornya teman-teman. Kota tidak ditemukan. Nah, jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita pakai kondisi if seperti ini teman-teman. Bisa bang, bisa. Nah, kita langsung throw new error tanpa di dalam if. Nah, kemudian kita buat variabel baru yang bernama data. Di sini kita akan mengambil datanya juga teman-teman. Respon JSON. Nah, datanya nanti akan dirubah dari JSON ke data yang bisa kita baca. Nah, kita akan panggil datanya seperti ini teman-teman. Name, kemudian main. Nah, isinya main ada temperatur, humidity atau kelembapan teman-teman. Kemudian kita ambil weathernya, cuacanya. Cuaca itu biasanya bentuknya itu array teman-teman. Description
kita ambil descriptionnya, kemudian ikonnya kalau ada teman-teman, kemudian kita akan ambil anginnya juga teman-teman, dari kecepatannya. Nah seperti ini, kemudian sama dengan data. Nah kita tutup. Dan kenapa ini error, karena ini belum selesai teman-teman. Kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini kan hasil cuacanya kan tadi belum ditampilkan, tapi di sini hanya memanggil ID-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menampilkan HTML dari JS ke dalam HTML index ini teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita buat get element by ID. Nah, di sini kita akan mengambil ID pada HTML yang ada di sini, kita panggil di sini. Kemudian HTML-nya kita juga bisa dari panggil sini, dari apps.js ke index. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Inner HTML. Kemudian di sini kita isi backtick. Nah, seperti ini. Dan ini kenapa error catch? Karena catch-nya belum diisi teman-teman. Nah, sabar dulu, kita akan membuat HTML-nya terlebih dahulu. Div minusnya kalau teman-teman buat HTML di sini itu tidak bisa sesimpel yang ada di indeks HTML-nya sendiri. Jadi teman-teman harus mengetik manual. Nah, kelasnya kita buat kelas yang bernama kartu cuaca. Kemudian di sini kita kasih title. Nah, di sini kita akan kasih namanya teman-teman. Dan di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu HTML-nya, teman-teman nanti bisa mengikuti ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menuliskan untuk HTML-nya teman-teman. Kemudian di sini kita akan menampilkan errornya jika error. Nah, kita pakai backtick error. Kemudian kita buat error message. Error.message. Nah, kemudian di sini kita kasih finally set loading false. Bentar teman-teman, kenapa ini error? Karena data ini ada di dalam sini teman-teman. Nah, kita harusnya taruh di luar. Nah, maka tidak error teman-teman. Kemudian di sini kita akan buat variabel baru bernama set loading. Kemudian parameternya set status, arrow function. Kemudian di sini kita akan buat isinya. Kita akan memanggil dokumen berdasarkan ID-nya loading. Loading di sini teman-teman. Loading. Nah, ini teman-teman. Jadi loading terlebih dahulu sebelum mengambil data. Nah, kita tambahkan stylenya display, kemudian status. Nah, ini teman-teman, ini adalah logika. Kalau yang true itu sebelah kiri, kalau yang false itu sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita buat fungsi lagi yang bernama tampilkan error dengan parameter pesan. Kemudian di sini kita akan buat isinya get element ID-nya pesan error. Apakah ada di sini? Nah, ada di sini teman-teman. Nanti errornya juga
akan dilempar ke HTML-nya. Nah, di sini saya akan buat HTML-nya terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan membuat key untuk search-nya, teman-teman. Karena di sini tadi kita membuat struktur search. Nah, di mana? Di sini, teman-teman. Nah, di class box ini. Get element by ID. Nah, ID-nya di sini kita mengambil dari input ibu kota, teman-teman. Input ibu kota. Nah, di sini kan tadi sudah membuat struktur search input kota. Nah, kemudian kita buat add event listener. Nah, jadi ini adalah ketika ada aksi maka akan menjalankan kode ini, teman-teman. Key press. Nah, aksinya berupa apa? Di sini key press-nya ketika kita menekan apa, aksinya apa pada tombol keyboard, maka kita akan menjalankan yang ada di HTML berdasarkan ID input kota, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat kondisi if, yaitu ketika menekan key enter maka akan menjalankan metode cek cuaca. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum itu saya akan mengambil APK-nya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke URL ini, teman-teman. Dan ternyata APK-nya ini invalid. Nah, kita coba langsung masuk ke websitenya yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian saya coba daftar. Oke, teman-teman, di sini saya sudah daftar atau login. Kemudian teman-teman klikkan get APK. Kemudian teman-teman tunggu. Nah, kemudian teman-teman pergi ke APK ini, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman generate APK yang baru. Nah, setelah itu teman-teman copy pastekan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah copy pastekan. Nah, kemudian di sini ada yang error, teman-teman. Di sini input kotanya kecil, sedangkan di sini tuh besar, teman-teman. Kemudian ini value bukan pakai value yang tadi yang max, kemudian di sini pakai sama dengan. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan oke, kita coba cek, teman-teman. Dan kita akan jalankan HTML-nya. Kita klik. Oke, di sini kita coba masukkan Jakarta. Dan sudah berhasil, teman-teman. Kita masukkan kota Jakarta, kemudian suhunya di sini sudah berhasil, awan tersebar, kemudian terasa 40 derajat, kelembapan 59%. Nah, berarti di sini APK-nya berjalan, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Surabaya. Di sini error, teman-teman, karena kota tidak ditemukan. Surabaya, teman-teman. Surabaya. Nah, di sini langsung ganti ya, teman-teman, dari Jakarta ke kota Surabaya, dan kelembapannya juga berbeda. Nah, itulah, teman-teman, cara belajar mengambil APK. Kemudian kita belajar dari materi-materi sebelumnya seperti variabel, kemudian fungsi, asinkronus fungsi, kemudian cek kondisi pakai if. Dan teman-teman jika masih kurang paham atau bingung, teman-teman bisa DM atau komen di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, cukup itu saja konten hari ini untuk membuat aplikasi cek cuaca sederhana. Kontennya bisa saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.